Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai Dilutive Securities and Earnings per Share. Pada video ini, kami akan menjelaskan konsep, contoh, serta penerapannya agar lebih mudah dipahami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri yaitu Revali Diaprianti dengan akhiran NPM 348. Selanjutnya ada Mariska Zulfianti dengan akhiran NPM 007. Selanjutnya ada Cindy Azahra Putri dengan akhiran NPM 026. Selanjutnya Nuriza Safira dengan akhiran NPM 297. Selanjutnya ada Rosita Elvina Linisa dengan akhiran NPM 323. Selanjutnya yaitu Yasinta Dwi Nur Aini dengan akhiran NPM 330. Selanjutnya ada Lailatul Puspitasari dengan akhiran NPM 340 dan ada Nazila Zalfamida dengan akhiran NPM 367 dan yang terakhir ada Khairunisa dengan NPM akhir 369. Perkenalkan, nama saya Yasinta Dwi Nur Aini dengan NPM akhir 330. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, saya dari NPM akhir 369. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait istilah dari PSAK nomor 56. Yaitu di sini itu ada anti dilusi. Anti dilusi itu adalah kenaikan laba bersaham atau penurunan rugi bersaham, yaitu sebagai akibat dari adanya asumsi bahwa instrumen itu dapat dikonversi atau telah dikonversi, opsi atau waran itu telah dilaksanakan, atau saham biasa itu telah diterbitkan berdasarkan pada pemenuhan ketentuan tertentu. Sedangkan dilusi itu adalah penurunan laba bersaham atau peningkatan rugi bersaham, yaitu sebagai akibat dari adanya asumsi bahwa instrumen itu dapat dikonversi atau telah dikonversi, opsi atau waran itu telah dilaksanakan, atau saham biasa itu telah diterbitkan berdasarkan pada pemenuhan ketentuan tertentu. Selanjutnya ada istilah dari instrumen berpotensi saham biasa, yaitu adalah instrumen keuangan atau kontrak lain yang memungkinkan pemegangnya itu memperoleh saham biasa. Selanjutnya istilah dari opsi jual atas saham biasa adalah kontrak yang memberikan hak kepada pemenangnya untuk menjual saham biasa pada harga tertentu dan jangka waktu tertentu. Selanjutnya, istilah dari opsi, waran, dan ekuivalennya, yaitu instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham biasa. Selanjutnya, istilah dari perjanjian saham kontingensi, yaitu perjanjian untuk menerbitkan saham yang bergantung pada pemenuhan ketentuan tertentu. Selanjutnya, istilah dari saham biasa, yaitu instrumen ekuitas yang merupakan subordinat dari seluruh kelompok instrumen ekuitas yang lain. Terus selanjutnya, istilah dari saham biasa yang dapat diterbitkan secara kontingensi atau kontingen itu adalah saham biasa yang dapat diterbitkan pada pemenuhan ketentuan tertentu dalam suatu perjanjian 16.6 saham kontingensi tanpa atau dengan sedikit pembayaran baik dalam bentuk kas maupun alat pembayaran yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait sekuritas dilusian. Jadi pengertian dari sekuritas dilusian itu adalah instrumen keuangan yang bisa menambah jumlah saham biasa beredar di masa depan. Jadi sehingga berpotensi mengurangi persentase kepemilikan atau dilusi. Nah, pertanyaannya, apakah perusahaan itu harus melaporkan instrumen berpotensi saham biasa di bawah ini sebagai liabilitas ataukah sebagai ekuitas? Jadi opsinya itu yang pertama ada opsi saham share option. Pengertiannya dulu itu adalah perjanjian di mana investor itu memiliki hak untuk membeli atau menjual saham pada harga tertentu pada waktu dan harga yang telah disepakati. Call option yaitu opsi beli dan put option atau opsi jual. Nah, jadi itu jika opsi saham ini akan diselesaikan dengan penerbitan saham biasa atau fixed for fixed atau jumlah saham dan harga konversi tetap, itu akan dicatat sebagai ekuitas. Nah, tetapi jika penyelesaiannya itu bisa berupa
kas atau variabel jumlah saham, maka dikategorikan sebagai liabilitas keuangan. Selanjutnya, sekuritas dapat dikonversi atau convertible securities. Jadi pengertiannya itu adalah instrumen keuangan seperti obligasi atau saham preferen yang dapat diubah menjadi jenis sekuritas lain. Nah, biasanya saham biasa dalam suatu periode tertentu dan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Nah, jadi biasanya itu sekuritas dapat dikonversi itu memiliki dua komponen. Yang pertama liabilitas, yaitu di bagian utang karena adanya kewajiban membayar bunga atau pokok. Terus yang kedua itu ekuitas, yang dimana ada hak opsi konversi menjadi saham biasa. Jadi itu nanti dicatat dengan metode pemisahan komponen atau split accounting. Terus yang ketiga ada saham preferen atau preference share. Itu pengertiannya itu adalah jenis saham yang memberikan prioritas lebih kepada pemiliknya atas aset dan laba perusahaan. Jadi jika saham preferen itu mewajibkan pembayaran dividen tetap atau bisa ditarik kembali atau redeemable, maka itu akan diperlakukan sebagai liabilitas. Nah, tetapi jika tidak wajib ditebus atau dan tidak menjanjikan dividen tetap, maka bisa dikategorikan sebagai ekuitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada utang dapat dikonversi atau convertible debt. Jadi, utang dapat dikonversi adalah obligasi yang dapat diubah menjadi sekuritas lain dengan memiliki karakteristik. Yang pertama adalah memiliki manfaat sebagaimana halnya sebuah obligasi, yaitu terdapat garansi pembayaran bunga dan pokok utang. Yang kedua adalah memiliki keistimewaan untuk mengubahnya menjadi saham. Nah, ada beberapa alasan utama perusahaan menerbitkan utang dapat dikonversi atau obligasi tadi. Yang pertama adalah untuk menaikkan ekuitas tanpa harus menambah kendali kepemilikan perusahaan, yaitu berupa saham biasa. Yang kedua adalah mendapatkan pembiayaan utang dengan tarif yang lebih murah. Di dalam utang dapat dikonversi terdapat ada dua bagian. Yang pertama ada bagian utang, merupakan janji perusahaan untuk membayar kembali uang yang dipinjam lengkap dengan bunga. Adapun bagian ekuitas, yaitu opsi bagi pemegang utang untuk mengubah utangnya menjadi saham perusahaan di masa depan. Nah, karena ada dua bagian dalam satu instrumen, maka akuntan memperlakukannya sebagai instrumen campuran. Perusahaan menggunakan metode yang disebut with and without. Jadi, yang pertama adalah para perusahaan melihat nilai wajar dari seluruh utang dapat dikonversi saat pertama kali diterbitkan. Nilai ini mencakup nilai bagian utang dan bagian ekuitas. Kemudian, perusahaan mengurangi dengan nilai wajar dari bagian utangnya saja. Nilai bagian utang ini dihitung berdasarkan present value dari arus kas yang harus dibayar perusahaan atau pokok pinjaman dan bunga. Nah, nanti hasilnya adalah nilai wajar dari bagian ekuitas. Ini merupakan opsi yang melekat pada utang tersebut di luar nilai utang murninya. Metode ini dapat membantu memisahkan nilai utang murni dari nilai opsi saham yang ada di dalam utang yang dapat dikonversi agar pencatatannya akuntansi lebih akurat. Perkenalkan, nama saya Nazila Zalbamida dengan akhiran NPM 367. Di sini saya akan membahas mengenai akuntansi utang yang dapat dikonversi. Jadi, utang yang dapat dikonversi dicatat sebagai instrumen majemuk karena terdiri atas komponen liabilitas dan ekuitas. IFRS sendiri mensyaratkan bahwa instrumen majemuk terpisah dalam komponen liabilitas dan ekuitas untuk tujuan akuntansi. Jadi, untuk mengimplementasikan pendekatan with and without, perusahaan harus melakukan hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, menentukan total nilai wajar dari utang konversi dengan komponen liabilitas dan ekuitas. Hal ini sangat sederhana karena jumlah ini adalah hasil yang diterima saat penerbitan. Selanjutnya, kedua, perusahaan kemudian menentukan komponen liabilitas dengan menghitung nilai sekarang neto dari semua arus kas berdasarkan kontraktual yang diskontokan pada saat suku bunga pasar. Suku bunga pasar ini adalah suku bunga di mana perusahaan akan membayar untuk utang non-konversi yang serupa. Dan yang terakhir, pada langkah terakhir perusahaan
mengurangi estimasi komponen liabilitas yang dilakukan pada langkah kedua dari nilai wajar utang konversi, sampai ada komponen ekuitas. Baik, selanjutnya mengenai penghentian obligasi dapat dikonversi, di mana ada beberapa kemungkinan penghentian. Yang pertama yaitu membeli kembali saat jatuh tempo. Jadi apabila obligasi tersebut tidak dikonversi hingga saat jatuh tempo, maka sama seperti sebelumnya, Rock Group akan melakukan pembayaran ke pemegang obligasi dapat dikonversi dengan bunyi jurnal yaitu bonds payable pada cash sebesar 2 juta. Jadi Rock ini tidak mengalami laba atau rugi karena nilai yang dibayarkan ini sama dengan nilai nominal obligasi, sehingga nominal Rp194.374 itu tetap jadi komponen ekuitas, baik dia ini diakui pada akun share premium conversion equity atau dipindahkan ke akun share premium ordinary. Yang kedua yaitu dengan mengonversi obligasi pada tanggal jatuh tempo. Jadi apabila obligasi dikonversi pada saat jatuh tempo, maka Rock Group itu akan membuat jurnal yaitu share premium conversion equity sebesar Rp194.394, lalu bonds payable sebesar 2 juta pada sisi debit, dan kreditnya berupa share capital ordinary sebesar 500.000 dan sisanya dianggap atau diakui pada akun share premium ordinary sebesar Rp1.694.394. Jadi karena obligasi dikonversi ini jadi saham, maka Rock Group itu memindahkan saldo share premium conversion equity ke akun share premium ordinary sehingga tidak ada laba atau rugi karena ini menggunakan metode nilai buku. Lalu yang ketiga ada mengonversi obligasi sebelum tanggal jatuh tempo. Di sini saya sudah menyajikan tabel amortisasi obligasi. Selanjutnya kita asumsikan bahwa Rock Group itu mengonversi obligasi jadi saham biasa pada tanggal 31 Desember 2023. Maka jurnal yang dibuat adalah share premium conversion equity sebesar Rp194.374, bonds payable sebesar Rp1.894.464 pada share capital ordinary sebesar 500.000 dan sisanya ke akun share premium ordinary sebesar Rp1.588.838. Lalu yang keempat dengan pembelian kembali sebelum tanggal jatuh tempo. Jadi apabila Rock Group ini memutuskan untuk melunasi obligasi dapat dikonversi sebelum jatuh tempo, maka perusahaan itu perlu menghitung nilai wajar dari bagian liabilitas pada obligasi tersebut pada tanggal pembelian kembali. Kita asumsikan tanggal 31 Desember 2023. Setelah itu Rock Group harus membandingkan nilai wajar total obligasi dengan nilai wajar bagian liabilitas. Selisih antara keduanya itu akan menunjukkan bagian yang mewakili komponen ekuitas. Adapun dua ketentuan, yang pertama jika terdapat selisih antara nilai wajar liabilitas dengan nilai tercatatnya, maka perbedaan itu harus dicatat sebagai laba atau rugi dalam laporan laba rugi. Apabila nilai wajarnya itu lebih rendah dari nilai tercatat, maka Rock Group akan mengalami keuntungan. Namun apabila nilai wajar itu lebih tinggi dari nilai tercatat, maka Rock Group itu akan mengalami kerugian. Lalu yang kedua adalah untuk komponen ekuitas, jumlah yang masih tercatat itu tetap diakui dalam akun ekuitas, namun dicatat sebagai pengurangan ekuitas. Jadi ini itu tidak mempengaruhi perhitungan laba rugi perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penghentian obligasi dapat dikonversi. Nah, penghentian obligasi dapat dikonversi ini merupakan tindakan perusahaan untuk melunasi atau menutupi kewajiban atas obligasi tersebut, baik sebelum maupun pada saat jatuh tempo, sehingga obligasi tidak lagi beredar di pasar. Nah, ada beberapa kemungkinan penghentian terhadap penghentian obligasi dapat dikonversi, yaitu yang pertama ada membeli kembali saat jatuh tempo. Yang kedua yaitu ada mengonversi obligasi pada saat tanggal jatuh tempo. Yang ketiga yaitu mengonversi obligasi sebelum tanggal jatuh tempo. Yang keempat yaitu pembelian kembali sebelum tanggal jatuh tempo. Baik, sebelum saya melanjutkan ke materinya, perkenalkan nama saya Rosita Elvina Arvalinisa, NPM akhir 323. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab utang konversi atau obligasi, yang dimana ini adalah surat utang jangka panjang yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menukarkan mengonversi obligasi tersebut menjadi saham biasa perusahaan penerbit dalam periode tertentu dan dengan ketentuan yang sudah ditentukan.
Sederhananya awalnya bentuknya utang, tapi bisa berubah jadi modal saham kalau pemegang obligasi memilih untuk menukar dengan bertujuan pada perusahaan. Tujuannya yaitu bunga lebih rendah dan bisa tambah modal ekuitas di masa depan. Kalau untuk tujuan investor, ada bunga tetap dan peluang untung dari konversi ke saham. Kemudian untuk sistem pencatatannya yaitu yang pertama umumnya pakai metode nilai buku. Pada saat dikonversi, utang dialihkan ke modal saham. Dan pencatatan yang kedua yakni tidak timbul laba atau rugi. Untuk contoh jurnal konversinya seperti yang sudah saya isikan di PPT ini, yang pertama obligasi konversi dimasukkan ke dalam debit, modal saham biasa kredit, dan agio saham biasa dalam kredit. Dan kesimpulannya yaitu utang konversi memberi keuntungan dua arah. Konversi sama dengan relaksifikasi dari utang kemudian menjadi ekuitas. Baik, untuk subbab selanjutnya saya akan menjelaskan juga di sini tentang konversi dipaksa, yaitu tindakan perusahaan penerbit obligasi konversi yang memaksa pemegang obligasi untuk menukarkan obligasi mereka menjadi saham biasa. Hal ini biasanya dilakukan melalui call provision atau hak perusahaan untuk menebus obligasi sebelum jatuh tempo. Dengan menebus obligasi, pemegang obligasi dihadapkan pada dua pilihan, yakni menerima pelunasan dengan nilai yang relatif kecil atau menukar obligasi ke saham yang umumnya lebih menguntungkan. Dengan tujuan perusahaan yakni mengurangi beban bunga, utang diubah menjadi ekuitas, kemudian meningkatkan modal sendiri atau equity, dan yang terakhir menghindari kewajiban pelunasan kas di masa depan. Untuk dampak bagi investornya sendiri yakni kehilangan bunga tetap dari obligasi. Kemudian menjadi pemegang saham biasa akan berpotensi dapat dividen dan capital gain. Kemudian bisa rugi jika harga saham rendah, tapi biasanya forced conversion dilakukan saat harga saham sudah tinggi. Contoh sederhananya yakni PTX menerbitkan obligasi konversi sebesar 1 juta yang bisa dikonversi ke 100 lembar saham biasa. Ketika harga saham naik jauh di atas harga konversi, perusahaan memaksa obligasi dikonversi agar utang hilang, kemudian akan berubah jadi modal saham. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nurita Zafira dengan NPM 297. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham preferen dapat dikonversi atau convertible preference share, yang dimana merupakan sebuah opsi kepada pemegang saham preferen untuk dapat menukar saham preferennya menjadi saham biasa pada jumlahnya tertentu yang telah ditetapkan. Saham preferen ini dapat dikonversi, disajikan sebagai bagian dari ekuitas. Kemudian pada saham preferen ini dapat ditukar atau dibeli kembali, maka tidak ada untung atau rugi yang diakui. Selanjutnya di sini akan dibahas yaitu contoh. Morris AG menerbitkan 1000 lembar saham preferen yang dapat dikonversi dengan nilai nominal 1 euro per lembarnya. Saham ini diterbitkan dengan harga 200 euro per lembar, sehingga total kas yang telah diterima perusahaan adalah 400.000 euro. Dari jumlah tersebut hanya 1.000 euro yang akan diakui sebagai modal saham preferen sesuai nominal, sedangkan sisanya sebesar 199.000 euro dicatat sebagai share premium conversion equity. Pencatatan ini menunjukkan bahwa kelebihan setoran investor di atas nilai nominal dianggap sebagai agio, yang nantinya dapat menjadi bagian dari ekuitas ketika saham tersebut dikonversi menjadi saham biasa. Selanjutnya pada kondisi 1, saham preferen dikonversi menjadi saham biasa. Apabila setiap lembar saham preferen kemudian ditukar dengan 25 lembar saham biasa, maka total saham biasa yang diterbitkan adalah 25.000 lembar dengan nilai nominal saham biasa sebesar 2 euro per lembarnya. Total saham biasa yang diakui adalah 50.000 euro. Dalam pencatatan akuntansi ini, perusahaan akan menghapus akun share capital preference sebesar 1.000 euro dan share premium conversion equity sebesar 199.000 euro.
Kemudian selanjutnya, perusahaan mengakui akun share capital ordinary sebesar 50.000 euro dan sisanya sebesar 150.000 euro masuk ke dalam share premium ordinary. Dengan demikian, tidak ada arus kas keluar, hanya perubahan struktur ekuitas dari saham preferen menjadi saham biasa. Hal ini mencerminkan hak konversi yang diberikan kepada pemegang saham preferen untuk memperoleh saham biasa sesuai dengan rasio yang telah ditentukan. Kemudian pada kondisi 2, saham preferen ditebus atau diredeem pada nilai wajar. Apabila perusahaan memilih untuk membeli kembali saham preferen pada nilai wajarnya, misal sebesar 410.000 euro, maka pencatatan yang dilakukan berbeda. Nilai buku dalam saham preferen hanya 200.000 euro, yaitu terdiri dari 1.000 euro share capital preference dan 199.000 euro share premium conversion equity. Karena harga tebus lebih besar daripada nilai buku, selisih sebesar 210.000 euro harus dibebankan ke retained earnings. Maka jurnal yang dibuat adalah mendebit share capital preference sebesar 1.000 euro dan mendebit share premium conversion equity sebesar 199.000 euro, kemudian mendebit retained earnings sebesar 210.000 euro dan mengkredit kas sebesar 410.000 euro. Dengan demikian, pembelian saham preferen yang melebihi nilai bukunya akan mengurangi saldo laba karena dianggap sebagai distribusi tambahan pada pemegang saham. Waran saham. Waran atau warrants adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham biasa pada harga tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Transaksi waran biasanya muncul dalam kondisi berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan daya tarik sekuritas yang dijual sehingga lebih menarik bagi calon investor. Yang kedua, untuk mendorong pemegang saham lama yang memiliki hak mendahului atau preemptive right agar tertarik membeli saham baru yang diterbitkan. Dan yang ketiga, sebagai bentuk kompensasi yang diberikan kepada eksekutif dan karyawan perusahaan. Waran saham yang diterbitkan bersama sekuritas lain. Jadi, pada dasarnya, waran yang diterbitkan bersama dengan sekuritas lain merupakan opsi jangka panjang yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham biasa pada harga tertentu. Nah, umumnya jangka waktu waran adalah 5 tahun, namun dalam beberapa kasus bisa mencapai hingga 10 tahun. Dan dalam pencatatan akuntansi perusahaan harus menggunakan metode with and without, yaitu untuk membagi hasil penjualan antara dua komponen, yaitu sekuritas utama dan waran. Selanjutnya, hak saham rights. Hak saham yaitu pemegang saham yang ada saat ini memiliki hak khusus untuk membeli lembar saham baru yang diterbitkan sesuai dengan porsi persentase kepemilikan mereka. Biasanya harganya lebih rendah daripada harga pasar. Perusahaan hanya membuat catatan saja memorandum atas dikeluarkannya hak ini. Hak ini bertujuan untuk melindungi pemegang saham lama agar persentase kepemilikannya tidak terdilusi akibat penerbitan saham baru. Rights biasanya berlaku dalam jangka waktu tertentu dan akan kadaluarsa apabila tidak digunakan. Dengan demikian, rights memberikan kesempatan kepada pemegang saham lama untuk tetap mempertahankan kendali dan proporsi investasinya di perusahaan. Selanjutnya, opsi saham, yaitu memberikan suatu opsi kepada karyawan utama perusahaan untuk dapat membeli saham biasa pada harga tertentu dalam suatu periode waktu. Program kompensasi ini adalah salah satu dari yang pertama, kompensasi berbasis kinerja, yang kedua, pemberian motivasi kepada karyawan, yang ketiga, strategi perusahaan agar karyawan eksekutif tetap bertahan dan perusahaan berhasil merekrut pegawai berbakat talent baru. Yang keempat, upaya memaksimalkan pendapatan karyawan setelah dipotong pajak dan meminimalisasi biaya perusahaan setelah dipotong pajak. Dan yang terakhir, penggunaan kriteria kinerja sebagai upaya pengendalian terhadap karyawan. Dalam praktiknya, opsi saham diberikan dengan harga pelaksanaan exercise price yang telah ditentukan di awal, biasanya sama atau mendekati harga pasar pada tanggal pemberian opsi. Perusahaan wajib mengakui beban kompensasi terkait opsi saham berdasarkan nilai wajar fair value pada tanggal grant, lalu mengalokasikan beban tersebut sepanjang periode jasa, service period karyawan. Jika karyawan menggunakan hak opsi exercise
perusahaan akan menerima kas sesuai harga pelaksanaan dan mencatat peningkatan modal saham serta AGU saham. Namun apabila opsi tidak digunakan hingga kadaluarsa, akan premi opsi saham share options dipindahkan menjadi akun share premium expired options. Selanjutnya yaitu pengukuran kompensasi saham. IASB memberikan panduan agar perusahaan mengakui biaya kompensasi dengan menggunakan metode nilai wajar fair value metode. Dengan metode nilai wajar ini, maka perusahaan menggunakan model harga opsi yang dapat diterima untuk menilai opsi pada tanggal penyerahan. Beban kompensasi yang dihitung berdasarkan nilai wajar opsi tersebut kemudian dialokasikan sepanjang periode jasa service period, yaitu periode di mana karyawan diharapkan memberikan layanan kepada perusahaan. Penentuan nilai wajar biasanya dilakukan dengan menggunakan model penentuan harga opsi seperti Black-Scholes option pricing model atau model binomial. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai wajar opsi antara lain yang pertama jangka waktu opsi, yang kedua tingkat suku bunga bebas risiko, dan yang terakhir dividen yang diharapkan. Dengan pendekatan ini, laporan keuangan akan lebih transparan karena mencerminkan biaya kompensasi yang sebenarnya terkait dengan pemberian opsi saham kepada karyawan. Selanjutnya yaitu program opsi saham. Ada dua isu utama dalam akuntansi, yaitu yang pertama, bagaimana menentukan beban kompensasi, dan yang kedua, berapa lama beban kompensasi dialokasikan. Untuk menentukan beban kompensasi, perusahaan menghitung total biaya berdasarkan nilai wajar opsi saham pada tanggal penyerahan. Nilai ini mencerminkan estimasi keuntungan yang berpotensi diterima karyawan dari opsi yang diberikan. Selanjutnya, alokasi beban dikompensasi dilakukan sepanjang periode jasa service period, yaitu periode di mana karyawan wajib bekerja agar berhak atas opsi tersebut. Beban diakui secara sistematis, misalnya setiap tahun hingga periode jasa berakhir. Dengan demikian, pengakuan beban kompensasi akan sejalan dengan kontribusi kinerja karyawan, sehingga laporan keuangan perusahaan tetap mencerminkan harga hubungan biaya dengan manfaat yang diperoleh. Selanjutnya yaitu menentukan beban kompensasi. Perusahaan menghitung total beban kompensasi dengan berbasis pada harga wajar opsi yang diharapkan untuk digunakan saat perusahaan menyerahkan opsi tersebut kepada karyawan, disebut tanggal penyerahan atau grant date. Alokasi beban kompensasi mengakui beban kompensasi pada periode di mana karyawan memberikan kinerjanya, periode kinerja atau service period. Dengan demikian, biaya kompensasi diakui secara proporsional selama masa kerja karyawan yang menjadi syarat perolehan hak opsi. Jika karyawan berhenti sebelum masa kerja terpenuhi, maka perusahaan harus melakukan penyesuaian beban kompensasi dengan mengurangi bagian yang tidak lagi memenuhi syarat. Pengakuan beban kompensasi ini dicatat dalam laporan laba rugi sebagai beban operasi, sedangkan di sisi ekuitas dicatat sebagai tambahan modal disetor pada akun share premium atau share options. Saya akan menjelaskan contoh kompensasi saham. Pada tanggal 1 November 2018, pemegang saham Chain Ltd menyetujui sebuah program untuk memberikan kepada 5 orang eksekutif perusahaan berupa opsi membeli 2.000 lembar saham biasa, nominalnya yaitu 100 yen, kepada masing-masing pegawai. Perusahaan menyerahkan opsi tersebut pada 1 Januari 2019 dan para eksekutif dapat melaksanakan opsinya kapan saja dalam kurun waktu 10 tahun. Nah, harga opsi per lembar adalah 6.000 yen dan harga pasar pada tanggal penyerahan opsi adalah 7.000 yen per lembar. Berbasis pada nilai wajar, maka perusahaan menghitung total beban kompensasi dengan menerapkan acceptable fair value option pricing model. Nah, untuk menyederhanakan contoh ini, kita asumsikan fair value option pricing model menetapkan bahwa total beban kompensasi adalah sebesar 22 juta yen. Nah, pada titik awal, asumsikan bahwa periode manfaat yang diharapkan adalah 2 tahun yang dihitung dari tanggal penyerahan. Nah, Chen akan mencatat transaksi yang terkait dengan kontrak tersebut. Jurnalnya yaitu compensation expense pada share premium share option sebesar 11 juta yen. Nah, dari 22 juta yen dibagi 2 tahun. Nah, ketika pelaksanaan apabila pada tanggal 22 Juni 2022, eksekutif perusahaan menggunakan hanya sebanyak 2.000 dari 10.000 opsi. Maka perusahaan mencatat jurnalnya yaitu cash sebesar 12 juta yen yaitu dari 2.000 dikali 6.000 yen, share premium share option 4.400.000 yen
pada share capital ordinary sebesar 200.000 yen dari 2.000 dikali 100 yen, share premium ordinary sebesar 16.200.000 yen. Nah, ketika kadaluarsa, apabila eksekutif perusahaan tidak melaksanakan sisa opsinya hingga tanggal kadaluarsa, maka perusahaan mencatat jurnalnya yaitu share premium share option sebesar 17.600.000 yen pada share premium expired share option sebesar 17.600.000 yen dari 22 juta yen dikali 80%. Saya akan menjelaskan saham yang dibatasi. Program pembatasan saham merupakan bentuk pemberian saham kepada karyawan dengan syarat bahwa saham tersebut tidak dapat dijual, dialihkan atau dijaminkan hingga jangka waktu tertentu berakhir. Keunggulan utamanya adalah saham ini selalu memiliki nilai sehingga tidak akan menjadi tidak bernilai. Contohnya pada tanggal 1 Januari, Ogden Company menerbitkan 1.000 lembar saham yang dibatasi dan diberikan kepada CEO mereka. Pada tanggal tersebut, saham Ogden memiliki nilai wajar $20 per lembar. Informasi tambahan periode pembatasan saham ini berlaku selama 5 tahun. Hak kepemilikan terjadi apabila Deguard tetap bekerja di perusahaan selama 5 tahun. Nilai nominalnya $1 per lembar. Ogden membuat jurnal pencatatan pada saat tanggal penyerahan, yaitu Owner Net Compensation $20.000 pada share capital ordinary sebesar $1.000, share premium ordinary sebesar $19.000. Nah, pada tanggal 31 Desember 2019, Ogden mencatat beban kompensasinya yaitu compensation expense sebesar $4.000 pada Owner Net Compensation $4.000. Selanjutnya, untuk program kompensasi yang ketiga adalah program pembelian saham oleh karyawan. Jadi program ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan perusahaan kepada karyawan di mana mereka itu dapat membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar. Umumnya program ini tuh hanya berlangsung dalam periode waktu yang singkat sehingga memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memiliki saham sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap perusahaan. Dalam pencatatan akuntansi, selisih antara harga pasar dan harga diskon itu dianggap sebagai kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan, dan nilai kompensasi ini harus dicatat sebagai beban selama periode program berjalan agar laporan keuangan itu tetap transparan dan menggambarkan biaya yang timbul dari pembelian manfaat tersebut. Selanjutnya ada contoh kasus di mana Medhead itu menawarkan suatu kesempatan kepada seluruh karyawannya dengan spesifikasi sudah saya tampilkan di PowerPoint. Setelah melakukan analisis, kita bisa melakukan penjurnalan dengan mendebit cash sebesar 1.536.000, yaitu hasil kali dari 64.000 dikali 24 pound sterling, dan akun compensation expense di debit sebesar 384.000, yaitu dari 30 pound sterling dikurangi 24 pound sterling lalu dikali dengan 64.000 lembar. Lalu akun kreditnya adalah share capital ordinary, yaitu hasil kali dari 64.000 lembar dikali 1 pound sterling sehingga kita catat sebesar 64.000 pound sterling, dan sisanya kita anggap atau kita masukkan ke akun share premium ordinary sebesar 1.856.000 pound sterling. Selanjutnya ada pengungkapan program kompensasi di mana perusahaan yang memiliki satu atau lebih program pembayaran berbasis saham itu perlu mencantumkan informasi dalam laporan keuangannya. Beberapa hal yang harus disajikan antara lain yang pertama adalah gambaran umum program dan jangka waktu berlakunya selama tahun pelaporan. Yang kedua adalah proses penentuan nilai wajar baik untuk barang atau jasa yang diterima maupun instrumen ekuitas yang diberikan. Lalu yang ketiga terkait pengaruh transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba atau rugi bersih, serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu perusahaan. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.